Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada minggu keempat kali ini, saya akan membahas suatu materi mengenai agregat dalam campuran beton. Jika minggu sebelumnya nih, saya sudah membahas yaitu semen serta pasir. Kali ini saya akan membahas suatu campuran beton lainnya yaitu agregat. Oke, pertama kita masuk dulu ke dalam pengertian. Nah, untuk agregat adalah butiran batu pecah atau kerikil, pasir, atau mineral lain yang berasal dari alam maupun buatan. Kemudian, pada beton, agregat mengisi kurang, kurang lebih 75% dari massa beton. Sisanya yaitu campuran antara semen dan air. Kemudian, fungsi agregat. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi utama, yaitu sebagai bahan utama pengisi beton. Kemudian, ada fungsi tambahan. Yang pertama untuk menghemat penggunaan semen, kemudian yang kedua untuk mengurangi susut pengerasan pada beton, serta ikut membentuk kekentalan adukan beton. Kemudian kita masuk ke dalam klasifikasi agregat. Nah, menurut ASTM nomor C33, agregat dibagi dua. Yang pertama agregat halus. Nah, untuk agregat halus adalah agregat yang lolos saringan ASTM nomor 4 atau ukurannya tidak lebih dari 4,75 mm. Sedangkan agregat kasar kebalikannya, yaitu agregat yang tidak lolos saringan nomor 4 atau lebih besar dari 4,75 mm. Nah, kemudian kita masuk ke dalam jenis agregat. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Nah, untuk berdasarkan sumber ada agregat alam. Biasanya terdiri dari batuan beku, contohnya pasir alam, batu pecah, serta kerikil. Sedangkan agregat buatan adalah agregat yang dibuat dengan tujuan penggunaan tertentu atau adanya kekurangan agregat batuan alam, misalnya slag dan tiling. Nah, kemudian untuk yang pertama kerikil dan pasir alam. Nah, kerikil dan pasir alam adalah hasil pecahan dari batuan induknya, biasanya berbentuk bulat. Sedangkan untuk agregat batu pecah yaitu dengan memecah batu alam tersebut dan kemudian bentuknya biasanya tidak bulat, permukaannya juga kasar serta diadakannya pemecahan beberapa kali, yaitu agar untuk membuat mutu beton lebih tinggi. Kemudian berdasarkan berat. Nah, untuk jenis batu berdasarkan berat, yang pertama yaitu ada agregat ringan. Nah, untuk agregat ringan ini memiliki berat jenis kurang dari 2. Sedangkan untuk agregat normal memiliki berat jenis di angka 2,5 sampai dengan 2,7. Kemudian untuk agregat berat yaitu memiliki berat jenis lebih dari 2,8. Biasanya untuk agregat berat ini digunakan untuk bangunan beton khusus seperti untuk pelindung radiasi dari sinar X. Kemudian berdasarkan bentuk. Nah, menurut BS 812 part 1 bentuk butiran agregat dibedakan atas beberapa. Yang pertama bulat, kemudian bersudut, pipih, memanjang, pipih serta memanjang dan tidak beraturan. Nah, ini contoh gambar dari bentuk-bentuk agregat. Nah, selanjutnya masuk ke dalam sifat-sifat agregat dalam campuran beton. Nah, untuk sifat agregat yang menentukan kualitasnya terdiri dari yang pertama, kadar air. Nah, kadar air juga merupakan parameter yang menunjukkan banyaknya kandungan air dalam agregat tersebut. Nah, kemudian ada absorpsi. Absorpsi adalah kemampuan agregat dalam menyerap air dari lingkungannya. Kemudian ada berat jenis. Nah, untuk berat jenis merupakan parameter yang menunjukkan kepadatan butiran agregat dibandingkan dengan kepadatan air. Kemudian ada gradasi. Nah, untuk gradasi adalah susunan ukuran butiran yang terdistribusi dalam massa agregat. Kemudian ada modulus kehalusan butiran. Nah, suatu indeks yang dipakai untuk mengukur kehalusan atau kekerasan butir-butir agregat. Kemudian kekerasan itu ketahanan agregat saat adanya benturan atau tekanan. Kemudian bentuk butiran. Biasanya semakin tidak beraturan, mutu beton akan lebih kuat. Kemudian tekstur permukaan. Nah, untuk tekstur permukaan dengan permukaan yang lebih kasar akan menghasilkan beton dengan kekuatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu ada kadar lumpur, kandungan lumpur dalam agregat yang akan mengurangi kekuatan pada beton. Nah, untuk agregat kasar diperoleh secara alami dari sungai seperti kerikil atau batu gravel dengan memecah dari batuan besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, kemudian sifat fisik agregat kasar. Yang pertama, memiliki butiran yang keras. Yang kedua, padat.
Yang ketiga, tidak pipih. Terus kemudian tidak mudah berubah volumenya karena adanya perubahan cuaca, tidak menyusut. Nah, ini persyaratan agregat kasar dengan berbagai pengujian, standarisasi, serta nilai yang dianjurkan. Yang pertama, kekekalan bentuk agregat terhadap larutan natrium dan magnesium dengan nilai maksimal 12%. Kemudian abrasi dengan menggunakan uji tes mesin Los Angeles dengan nilai maksimal 40%. Kemudian angularitas dengan kedalaman dari permukaan kurang 10 cm yaitu dengan nilai 95/90. Kemudian angularitas dengan kedalaman lebih dari 10 cm dengan nilai 80/75. Kemudian partikel pipih dengan nilai maksimum 25%, kemudian partikel lonjong maksimum 10%, material lolos saringan nomor 200 maksimum 1%, agregat impact value dengan nilai maksimum 30% serta berat jenis dan penyerapan dengan nilai maksimum 3%. Nah, kemudian masuk ke dalam agregat halus. Jika tadi setelah agregat kasar, maka sekarang agregat halus. Biasanya agregat halus dapat berupa yang pertama ada pasir galian, kemudian ada pasir sungai, pasir laut, serta agregat buatan. Nah, untuk agregat buatan ini biasanya terbuat dari limbah slag atau pecahan dari kaca. Nah, kemudian masuk ke dalam persyaratan agregat halus. Yang pertama, tidak boleh mengandung lumpur lebih besar daripada 4% dari berat total. Kemudian tidak boleh mengandung bahan organis terlalu banyak karena dapat mempengaruhi kekuatan. Kemudian pasir harus terdiri dari butiran tajam dan keras. Kemudian yang keempat, butiran pasir harus terdiri dari beraneka ragam ukuran butir dengan modulus kalusan berkisar antara 1,5 sampai dengan 3,5. Nah, kemudian yang terakhir, apabila menggunakan pasir laut, maka diperlukan treatment atau perawatan khusus untuk mengurangi kandungan garamnya. Ini beberapa pengujian. Yang pertama ada pengujian material mengandung bahan plastis dengan cara setara pasir dengan nilai maksimum 8%. Kemudian pengujian berat jenis agregat halus dengan maksimum 2,5%. Kemudian penyerapan dengan nilai maksimum 3%, serta pengujian kadar lumpur dengan nilai maksimum 4%. Nah, ini berbagai macam kondisi pori-pori agregat. Yang pertama ada kondisi basah, kemudian kondisi jenuh dan kering permukaan, kemudian kondisi kering udara, dan yang terakhir yaitu ada kondisi yang namanya kering oven atau benar-benar kering, tidak ada campuran air. Nah, selanjutnya yaitu gradasi agregat. Nah, agregat kan merupakan susunan berbagai ukuran butir yang terdistribusi dalam suatu massa terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada gradasi kontinu. Untuk gradasi kontinu yaitu gradasinya tersusun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian untuk gradasi seragam. Untuk gradasi seragam ukuran batunya sama semua. Sedangkan gradasi diskontinu atau bercelah ada suatu ukuran butiran yang hilang. Nah, pengaruh gradasi agregat. Yang pertama, gradasi agregat dan ukuran butir maksimum menentukan banyaknya air dan jumlah semen yang dibutuhkan. Kemudian, gradasi yang baik akan memberikan tingkat optimum untuk mendapatkan kepadatan serta kekuatan beton yang maksimum pula. Dan yang terakhir itu berbagai standar menyarankan dan menetapkan batas-batas susunan besaran butir yang baik untuk beton. Kemudian cara untuk menginformasikan gradasi pasir yaitu dengan cara yang pertama gradasi dapat diketahui dari percobaan analisis ayakan, dan yang kedua dari hasil analisis ayakan dapat dinyatakan dalam bentuk grafik atau dalam suatu angka yang dinamakan modulus kehalusan. Baik, mungkin itu sekilas materi mengenai agregat kasar dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.